Bab 235, pemeran pria kedua yang tragis. Sebelum pertandingan dimulai, Hu Yanfang menatap Li Miaofu dengan tatapan penuh kesungguhan. Dalam pandangan matanya, tampak keteguhan dan pengorbanan. Li Shimei, dalam pertarungan ini aku akan bertarung habis-habisan. Jika aku bisa menang, itu yang terbaik. Tapi andai aku kalah, aku akan pastikan untuk menguras sebanyak mungkin tenaga dan kekuatan dalam tubuh Liu Gaoshe. Jadi, kamu harus maju ke final. Kamu harus menang. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu balasan, Hu Yanfang pun melangkah naik ke atas arena pertandingan. Langkahnya mantap dan tegas, namun juga terasa seperti seseorang yang akan berangkat ke medan perang tanpa harapan kembali. Ada nuansa kesedihan yang menggantung dalam udara seolah suasana. Angin mendesir, air sungai menjadi dingin. Benar-benar hadir. Sayangnya. Apa maksudnya dia bicara begitu tadi? Gumam Li Miaofu sambil mengerutkan kening, ekspresinya bingung dan polos. Ucapan Hu Yanfang yang penuh makna tadi terlalu samar baginya. Ia benar-benar tidak mengerti. Di sisi lain, Wei Yi tak kuasa menahan tawa pelan saat mendengarnya. Pada titik ini, ia mulai paham kenapa Hu Yanfang belakangan ini bersikap agak aneh padanya, bahkan seperti menyimpan sedikit permusuhan. Kemungkinan besar, ini semua ada hubungannya dengan Li Miaofu. Dulu, Wei Yi memang pernah mendengar kabar bahwa Hu Yanfang diam-diam menyukai Li Miaofu, tetapi waktu itu ia tak menaruh perhatian. Kini, melihat bagaimana sikap dan pengorbanan pria itu, tampaknya kabar itu bukan sekadar rumor belaka. Yang dimaksudnya barusan itu, kata Wei Yi dengan nada menggoda, menoleh pada Li Miaofu sambil tersenyum licik. Kalau dia bisa menang lawan Liu Gaoshui, dia bakal ngasih kemenangan itu buat kamu. Biar kamu lebih gampang jadi juara. Kalau dia kalah, dia akan pastikan Liu Gaoshui kehabisan tenaga dan tak bisa tampil maksimal di final. Dengan begitu, kamu tetap punya peluang besar buat menang. Intinya, dia bakal bantu kamu menang. Apapun caranya. Cinta segitunya sih, patut diacungi jempol. Wei Yi mengangkat alis, memasang wajah penuh arti. Namun Li Miaofu tidak menunjukkan sedikit pun tanda terharu. Malah sebaliknya alisnya mengerut dalam, wajah cantiknya menunjukkan ketidaksukaan. Kalau gelar juara itu hanya bisa aku dapatkan lewat belas kasihan orang lain, maka aku tidak butuh gelar itu. Jawabnya tegas. Aku ingin menang karena kekuatanku sendiri. Kalau hanya demi kepuasan ego dan pujian kosong, lalu untuk apa aku bersusah payah? Benar-benar seorang pendekar sejati. Wei Yi tersenyum tipis. Ia memang sudah menduga jawaban seperti itu. Sayangnya, Hu Yanfang tampaknya belum cukup paham siapa Li Miaofu sebenarnya. Li Miaofu bukanlah wanita lemah lembut yang mendambakan perlindungan. Ia adalah jenius pedang yang langka dalam 100 tahun terakhir, murid inti termuda dalam sejarah sekte bawang, serta harapan masa depan sekte mereka. Gelar-gelar itu bukan sekadar hiasan, dan jelas tidak bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Masalahnya, Hu Yanfang justru memperlakukannya seolah dia gadis biasa dan di sanalah letak kesalahannya. Tidak heran selama ini mereka bahkan tidak pernah benar-benar dekat, bahkan sebagai teman sekalipun. Wei Yi menghela napas, dan dalam hati, ia tiba-tiba teringat pada sebuah kalimat dari kehidupannya yang lampau. Para jomblo itu memang ada alasannya. Kalau sang dewi ingin bunga mawar, lalu kau malah kasih bunga krisan, ya jangan salahkan dia kalau dia ogah menoleh. Aku heran. Gumam Wei Yi tiba-tiba. Kamu benar-benar gak mau dikasih menang ya? Aku sih gak masalah. Kalau kamu keberatan, kasih aja kemenangannya ke aku. Nanti aku traktir makan malam deh. Gimana? Ucapannya enteng, seperti biasa penuh kelakar dan sama sekali tak tahu malu. Li Miaofu langsung menoleh dengan tatapan tajam. Mata jernihnya memancarkan ketegasan, seolah bisa menusuk ke dalam hati siapapun yang berani main-main. Mimpi! Balasnya dingin. Wah, masa ditolak mentah-mentah sih?
Wei Yi pura-pura sedih. Beneran gak mau dikasih menang? Aku juga bisa. Tahu? Siapa bilang aku gak mau menang? Potong Li Miaofu cepat. Aku hanya tak butuh bantuan. Aku akan merebutnya sendiri dengan pedang ini. Tangannya terangkat, dan di sana terpampang pedang Yitian yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Pedang itu adalah hadiah dari Wei Yi sendiri. Meski baru diberikan belum lama, namun Li Miaofu sudah mampu menyatu dengan senjata itu, seakan-akan mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Gerakan, napas, dan energi mereka seirama. Pedang itu kini benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Melihat itu, bibir Wei Yi bergetar. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai pahit. Ini, jangan-jangan aku kasih senjata terlalu cepat? Pikirnya dalam hati. Bukannya jadi senjata bantuanku, malah jadi senjata pemusnahku. Seperti pepatah, mengangkat batu, lalu menghantam kaki sendiri. Li Miaofu, seolah membaca pikirannya, tersenyum manis. Senyum yang membuat jantung berdebar tapi juga menandakan bahaya. Terima kasih, ya, atas pedangnya. Ia meliriki Tian dalam genggamannya. Kalau aku pakai pedang ini buat mengalahkanmu, kupikir itu bakal jadi penutup cerita yang cukup indah. Wei Yi langsung membeku. Kamu tega banget. Gumamnya pelan, wajahnya kelam seketika. Boom! Hati Wei Yi hancur berkeping-keping. Di saat Wei Yi dan Li Miaofu masih berbincang ringan di bawah arena, di atas panggung utama, pertempuran antara Liu Gaozhui dan Huyan Fang akhirnya resmi dimulai. Sesuai dengan apa yang ia katakan sebelumnya, Huyan Fang langsung mengerahkan seluruh kekuatannya sejak detik pertama. Tidak ada uji coba, tidak ada pemanasan, dan sama sekali tidak ada ampun. Begitu lonceng dimulai, ia sudah melesat ke depan bagai singa lapar yang siap menerkam mangsanya. Ia bertarung dengan gaya habis-habisan, seolah hidupnya dipertaruhkan di atas arena. Gerakannya tanpa ragu dan tanpa cadangan. Semangatnya, seperti seorang kesatria yang tahu bahwa ia tak akan pulang dalam keadaan utuh. Dan memang, jurus andalannya Xuan Wugong bukanlah teknik sembarangan. Itu adalah salah satu kitab langka tingkat bumi, warisan langka yang sangat sulit dipelajari namun kini telah ia kuasai hingga nyaris mencapai kesempurnaan. Saat ia memusatkan kekuatan, aliran ki hitam kehijauan muncul dari pori-porinya, membentuk lapisan demi lapisan pertahanan seperti cangkang kura-kura yang kokoh mengitari tubuhnya. Cangkang pelindung ini bahkan dikatakan lebih kuat daripada baju zirah kelas atas. Tahun lalu, Long Wei pernah mencoba menembus pertahanan ini, namun gagal total. Tenaga dan ki-nya habis terkuras hingga tak bersisa, akhirnya terpaksa menyerah dalam kondisi putus asa. Kini, menghadapi Liu Gaozhui, Huyan Fang kembali menggunakan taktik yang sama. Logikanya sederhana meskipun kalah, ia akan memaksa lawannya untuk membayar mahal dengan tenaga dan ki-nya. Dengan begitu, siapapun yang menantang Liu Gaozhui di babak selanjutnya, entah Wei Yi atau Li Miaofu akan punya keuntungan besar. Dan taktik ini memang bekerja. Brengsek kau! Geram Liu Gaozhui sambil menggertakkan gigi, ekspresi wajahnya berubah gelap. Kau masih saja pakai taktik busuk ini? Hah? Ini bukan cuma menyusahkan orang lain, tapi juga merugikan dirimu sendiri. Pertarungan macam apa ini? Gila-gilaan menguras tenaga seperti ini? Apa untungnya buatmu? Nada suaranya penuh amarah. Liu Gaozhui memang kuat. Sangat kuat. Begitu darah setengah iblisnya mulai bergejolak, kekuatan tubuhnya melonjak drastis. Setiap pukulannya membawa kekuatan seperti palu godam ribuan jin. Udara bergetar tiap kali tinjunya melesat. Namun, meski sekuat itu, menghadapi pertahanan kura-kura Huyan Fang membuatnya benar-benar frustrasi. Pukulan demi pukulan membentur lapisan pelindung itu seperti memukul tembok besi. Ia memperkirakan bahwa ia harus menggunakan setidaknya 70-80
dari stamina dan energi dalam tubuhnya hanya untuk menghancurkan pertahanan itu. Dan walau berhasil, kemenangannya pun hanya akan jadi kemenangan berdarah tak pantas disebut kemenangan sejati. Setelah itu, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi Wei atau Li Miaofu dalam kondisi prima? Baginya, kedua nama itu jauh lebih berbahaya daripada Hu Yanfang. Melawan mereka dalam kondisi setengah hancur, itu sama saja bunuh diri. Ia sempat mengira Hu Yanfang adalah lawan termuda di antara empat besar. Namun ternyata, ia justru tersandung lubang paling dalam. Menang atau kalah belum tentu, sahut Hu Yanfang tenang, tanpa henti memompa Xuan Wugong dalam tubuhnya. Dengan tekad bulat, ia menyerang habis-habisan ke arah Liu Gaozhui. Tinju dan tubuhnya dilapisi cangkang energi yang tampak tak tertembus, setiap serangan seperti ombak besar yang tak henti-henti menghantam karang. Aksi gila Hu Yanfang ini tentu saja membakar semangat para penonton. Mereka tidak peduli dengan taktik atau strategi. Semakin brutal pertarungan, semakin keras mereka bersorak. Mereka ingin darah, mereka ingin ledakan energi. Mereka ingin menyaksikan hidup dan mati di atas arena. Suara sorak-sorai menggema di seluruh penjuru plaza. Teriakan dukungan dan semangat seolah membelah langit. Namun, di antara lautan manusia itu, beberapa orang cerdas justru mulai mengernyitkan kening. Mereka mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Mengapa Hu Yanfang seolah bertarung tanpa peduli kalah atau menang? Apa tujuannya sebenarnya? Benar-benar. Wei Yi menarik napas dalam. Ia tak bisa menahan rasa kagum sekaligus heran yang menyelinap dalam benaknya. Menatap Hu Yanfang yang kini bertarung seperti singa terluka, Wei Yi diam-diam bertanya pada dirinya sendiri kalau aku ada di posisinya. Apakah aku juga bisa seberani ini? Jawabannya, ia sendiri tak tahu. Setidaknya, dari caranya berpikir, ia tidak akan bertindak seceroboh itu. Ia lalu menoleh ke samping. Di sana, Li Miaofu masih berdiri. Matanya serius, wajahnya fokus menatap Rina. Kadang alisnya mengerut, kadang ekspresinya melunak. Bahkan sesekali ia menggerakkan tangan pelan, seperti membayangkan teknik yang dipertontonkan di atas panggung. Ia jelas sangat serius memperhatikan pertarungan. Namun yang tidak ada dari ekspresi itu adalah rasa haru. Benar-benar tragis, pikir Wei Yi. Ia sampai merasa kasihan melihat Hu Yanfang. Semua perjuangan yang dilakukan pria itu tampaknya tak ada artinya bagi gadis yang ia perjuangkan. Segenap usahanya, segenap keberaniannya, semua pengorbanan itu akhirnya hanya seperti melempar pandangan cinta pada seseorang yang tidak bisa melihat. Diam-diam, Wei Yi merasa Hu Yanfang kini benar-benar seperti tokoh-tokoh tragis dalam drama-drama klasik yang pernah ia tonton di kehidupan sebelumnya. Sosok pemeran pria kedua yang selalu setia, selalu berkorban, selalu ada. Namun pada akhirnya tetap ditinggalkan. Karena kenyataannya tak peduli seberapa keras ia berusaha, cinta itu bukan tentang siapa yang paling banyak memberi. Dan soal siapa pemeran utama dalam kisah ini. Wei Yi tersenyum kecil, menunduk, lalu membatin. Masih perlu ditanya? Bab 236, Sorotan seluruh penonton. Pertarungan pertama babak 4 besar telah usai, dan hasilnya tidak terlalu mengejutkan. Dalam duel antara Hu Yanfang dan Liu Gaozhui, seperti yang telah diduga banyak pihak, Liu Gaozhui akhirnya keluar sebagai pemenang. Dan seperti pengulangan sejarah, Hu Yanfang kembali harus puas terhenti di posisi 4 besar, sama seperti turnamen sebelumnya. Namun, meskipun menang, Liu Gaozhui jelas tidak berada dalam kondisi yang baik. Atau lebih tepatnya, ia benar-benar sengsara. Pertarungan berlangsung hampir setengah jam penuh, dan sepanjang waktu itu keduanya bertarung dengan sengit tanpa sedikit pun menahan diri. Hu Yanfang akhirnya pingsan di arena dan harus diangkat oleh 2 murid medis. Sedangkan Liu Gaozhui sendiri, meski masih bisa berdiri, langkahnya pun sudah tidak stabil dan bahkan butuh bantuan 2 orang untuk turun dari arena. Wajahnya pucat seperti mayat, kedua kakinya gemetar,
bahkan napasnya pun tersengal seolah baru saja bertarung hidup mati. Tak hanya kelelahan secara fisik, tapi ki, stamina, dan semangatnya benar-benar nyaris habis tak bersisa. Bahkan orang bodoh sekalipun bisa melihat bahwa dalam kondisi seperti itu, Liu Gaoze mustahil bisa tampil dalam keadaan prima di pertandingan final. Meski menang, wajahnya tetap hitam kelam, tanpa sedikit pun rasa bahagia. Baginya, 4 besar bukan tujuan gelar juara adalah satu-satunya yang ia incar. Namun sekarang, dengan tubuh sekarat begini, harapannya untuk mempertahankan gelar juara seolah terhempas ke jurang. Brengsek! Bajingan sialan! Dasar penggali lubang! Liu Gaoze mengumpat dalam hati, penuh amarah dan kekesalan. Begitu turun dari arena, ia langsung menelan beberapa butir pil pemulih tingkat tinggi. Sayangnya, meskipun pil-pil itu mampu mempercepat pemulihan ki dan stamina, untuk menyegarkan kembali kondisi mental dan semangat bertarung, itu cerita lain. Ia hanya bisa berharap bahwa pertarungan antara Wei dan Li Miaofu nanti akan sama brutalnya. Kalau dua orang itu bisa saling hancur, maka ia masih punya peluang di babak final. Kalau tidak, harapan merebut kembali gelar juara bisa dipastikan sirna. Tak lama setelah itu, pertarungan kedua babak 4 besar Wei Yi melawan Li Miaofu. Suara lantang wasit utama menggema di seluruh penjuru lapangan, bagai lonceng pemanggil perhatian. Seketika, ribuan pasang mata serentak tertuju ke arah Wei Yi dan Li Miaofu yang berdiri berdampingan di sisi arena. Kedua orang itu saling bertukar pandang dan tersenyum. Kemudian mereka melangkah naik ke atas arena secara bersamaan, selangkah demi selangkah, berdiri berdampingan. Satu lelaki tampan dan penuh karisma, satu wanita secantik bidadari yang turun dari langit. Dan yang membuat semuanya lebih menarik, hubungan keduanya tampak penuh teka-teki, samar, dan ambigu. Di mata para penonton, mereka bukan seperti dua pendekar yang akan bertarung sampai mati, tapi lebih mirip pasangan pengantin yang hendak berjalan di atas karpet merah. Setelah sekian lama, akhirnya tiba juga saatnya kita saling mencintai dan membunuh. Wei Yi berkata sambil menarik napas seolah hendak mengenang sesuatu. Ci, dari mulutmu memang tak akan keluar kata-kata baik. Siapa yang mencintai siapa? Li Miaofu mendengus, lalu menghadiahkan Wei Yi satu tatapan malas yang anggun namun tajam, sebuah lirikan khas yang bisa membunuh pria lemah hati dalam sekejap. Namun Wei Yi justru terkekeh, senyum di wajahnya semakin lebar. Ia memang tak pernah bosan menggoda gadis dingin ini. Semakin ia bersikap cuek dan galak, semakin ia ingin mengusiknya. Momen manis masam penuh godaan ini langsung membuat para penonton yang mengelilingi arena menahan napas. Tak sedikit yang bersiul, bersorak, bahkan memulai teriakan-teriakan jahil. Ayo, pasangan maut! Cium dulu sebelum duel! Hidup pasangan idaman sekta Overlord! Dalam sekejap, suasana plaza berubah menjadi lautan suara, riuh dan menggema. Sambil menonton pertarungan, mereka juga dimanjakan dengan pertunjukan drama romantis secara langsung. Romantisme berdarah seperti ini memang paling digemari rakyat jelata, pikir sebagian besar penonton sambil tertawa. Di atas panggung kehormatan, bahkan para tetua pun tak luput dari efek momen itu. Salah satunya adalah Tetua Yan, sosok yang biasanya dikenal dingin dan penuh wibawa. Namun kali ini, senyuman samar akhirnya muncul di sudut bibirnya. Ia sudah tahu kalau hubungan antara muridnya, Wei Yi, dan Li Miaofu cukup spesial. Tapi melihat bocah itu terang-terangan menggoda Miaofu di depan ribuan orang, tanpa peduli pada wajahnya sendiri, itu di luar dugaan. Dan anehnya, ia malah merasa bangga. Di sisi lain, seorang pria parubaya berpenampilan flamboyan yang duduk tak jauh darinya, Miuju, seorang tokoh kuat dari sekta lain, juga tampak sangat terhibur. Haha! Bocah ini benar-benar menarik, aku makin suka! Ujarnya dengan mata berbinar. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan kita kemarin, Tetua Yan? Aku nggak akan menawar lagi,
Terserah kamu mau buka harga berapa, aku siap bayar. Miu Ju, yang dikenal gila dan eksentrik, tampaknya makin yakin ingin merekrut Wei. Ia memang senang dengan pendekar muda yang punya kepribadian kuat dan berani melawan arus. Dan gaya sembrono Wei benar-benar cocok dengan seleranya. Tetua Yan hanya meliriknya sekilas. Lalu menoleh kembali ke Arina, diam tak merespons. Bocah ini milik sekta Overlord. Selama aku masih hidup, siapapun jangan harap membawanya pergi begitu saja. Di sekeliling mereka, beberapa tetua lainnya hanya bisa menahan senyum. Adegan demi adegan di panggung dan di luar arena benar-benar seperti sebuah lakon besar yang penuh warna. Pertarungan Wei dan Li Miaofu akhirnya akan dimulai. Satu adalah pedang muda terhebat generasi ini. Satu adalah jenius tak tertandingi dalam seni pedang. Pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan, ini adalah takdir. Dan seluruh dunia sedang menonton. Tak bisa disangkal, Wei memang sosok yang mencuri perhatian. Bagi para murid luar sekta, ia telah menjadi idola baru mereka. Sejak hari pertama bergabung, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa yang hampir tak bisa dijelaskan dengan nalar. Dalam waktu yang sangat singkat, ia terus melesat naik, seakan terbang melewati semua tahapan, menjadi gambaran ideal yang diimpikan setiap murid luar, seorang jenius sejati yang mengubah takdirnya dengan kekuatan sendiri. Di kalangan murid dalam sekta, namanya pun mulai ramai dibicarakan. Meski sebagian besar dari mereka masih cukup asing dengan sosok Wei karena ia memang belum lama bergabung, namun wajah dan namanya terus muncul di hadapan semua orang. Aksi-aksinya yang mencolok, kekuatan yang tak bisa diremehkan, membuat rasa penasaran terhadapnya terus meningkat. Bahkan yang biasanya cuek pun sulit untuk tak tertarik padanya. Namun perhatian yang paling besar datang dari para petinggi sekta. Dari semua peserta yang mengikuti turnamen besar sekta, justru Wei lah yang paling mereka soroti. Bahkan dibandingkan dengan nama-nama besar seperti Liu Gaozhui dan Li Miaofu, perhatian para tetua dan sesepuh lebih tertuju pada pemuda yang satu ini. Bukan karena Liu Gaozhui atau Li Miaofu kalah kualitas darinya, mereka juga jenius dan merupakan murid inti senior, tetapi justru karena semua orang sudah tahu betul kemampuan dan batas mereka. Mereka adalah kekuatan yang sudah dikenal, sudah dipetakan. Namun Wei, ia masih misteri. Ia muncul tiba-tiba, naik dengan kecepatan mengerikan, dan yang lebih menakutkan belum ada tanda bahwa ia telah mencapai batasnya. Tak ada yang tahu di mana puncak kekuatannya. Dan justru karena misteri itu, para tetua tak bisa menahan diri untuk mengamati lebih dalam. Terlebih lagi, bagi mereka yang pernah bersinggungan langsung dengan Wei, baik sekadar bertemu, berseteru, atau pernah meremehkannya di masa lalu, perhatian terhadapnya kini menjadi perhatian khusus. Di salah satu sisi tribun penonton yang khusus disediakan bagi para petinggi sekta, tampak dua orang berdiskusi dengan suara rendah. Setelah kekalahan kemarin, kau sudah bisa menerimanya? Tanya Yuan Hui, salah satu tetua yang berwibawa, dengan nada datar. Yuan Wudi, yang berdiri di sampingnya, menarik napas dalam dan mengangguk pelan. Itu karena aku terlalu meremehkan. Jika diberi kesempatan sekali lagi, aku tidak akan kalah semudah itu. Ujarnya tegas. Yuan Hui memicingkan mata, lalu bertanya lebih dalam. Tapi, kau bisa menang? Pertanyaan itu membuat Yuan Wudi terdiam. Menghadapi sosok seperti Wei, seorang jenius yang hampir seperti makhluk dari legenda, dia tak sanggup memberi jawaban pasti. Ia hanya yakin bisa bertahan lebih lama, mungkin bahkan menyulitkan. Tapi menang? Itu cerita lain. Yuan Hui langsung paham, dan hanya menghela napas pelan. Baiklah, kita hanya bisa berharap semua pengorbanan yang telah kita keluarkan selama ini tidak menjadi investasi yang sia-sia. Sementara itu, di sisi lain tribun, suasana agak berbeda. Dasar pasangan jalang! Geram seorang gadis muda dengan nada penuh kebencian. Ia adalah Zaimen Yulian, salah satu murid wanita terkemuka, dan putri dari tetua Zaimen.
Tetua Zaimen yang mendengar makian putrinya sontak melirik, matanya menyipit curiga, lalu memiringkan kepala dan bertanya dengan heran. Kau, kenapa reaksimu besar sekali? Zaimen Yulian tersentak panik. Aku hanya merasa kasihan pada Julinger, ya. Linger itu benar-benar menyukai Wei, tapi dia malah terang-terangan menggoda Lim Yaofu di depan umum. Dasar buaya darat! Tak tahu malu! Ujarnya terburu-buru. Namun ekspresi sang ibu tetap tenang. Ia berkata pelan namun menusuk. Setauku, Linger selalu menganggap Wei seperti kakaknya sendiri. Dan Wei pun memperlakukannya sebagai adik perempuan. Kata-kata itu membuat Zaimen Yulian terdiam, seolah lidahnya mendadak kaku. Ia tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Tetua Zaimen tak memaksanya. Malah, ia beralih ke topik lain dan berkata lembut. Kau sendiri, usiamu juga sudah tidak muda. Ibu tidak akan memaksamu lagi soal hubungan dengan Long Junli. Kalau kau tidak menyukainya, ibu tak akan memaksakan kehendak. Ia menepuk tangan putrinya dengan penuh kasih. Di sekte kita ini, masih banyak pemuda hebat. Kau bisa memilih siapapun yang cocok di hati, tak peduli dari keluarga besar atau bukan. Asalkan orangnya baik dan punya tekad kuat, ibu akan merestui. Zaimen Yulian menoleh perlahan, hatinya mendadak terasa rumit. Haruskah ia merasa senang? Atau justru semakin gelisah? Namun sesaat kemudian, ia mengangkat wajahnya dan kembali menatap ke arah Erina. Di sana, tampak sosok pemuda gagah yang berdiri tegak bagaikan tombak ke langit. Tatapannya jernih, sikapnya tenang, dan setiap gerak-geriknya penuh pesona. Tatapan Zaimen Yulian sedikit melunak. Bahkan mulai berkilau samar oleh cahaya aneh yang tak bisa dijelaskan. Pertandingan babak 4 besar, pertandingan kedua segera dimulai. Seruan lantang dari wasit utama kembali menggema. Dan dalam sekejap, dua aura pedang yang mengerikan langsung meledak dan melesat tinggi menembus langit. Seluruh alun-alun utama sekte Bawang pun bergetar. Dan yang lebih mengejutkan, semua pedang di tangan penonton, baik murid, tetua, maupun tamu undangan mulai bergetar hebat dengan sendirinya. Seolah ikut merespons pertarungan besar yang akan segera meletus. Bab 237, 6 besar pedang. Pertarungan pedang kita waktu itu belum selesai, kan? Bagaimana kalau sekarang kita lanjutkan hingga tuntas? Menyelesaikan pertarungan yang dulu tertunda. Dengan senyum lembut menghiasi wajah cantiknya, Lim Yaofu mengajukan saran sambil menatap lurus ke arah Wei. Inilah solusi yang ia pikirkan. Ia tidak ingin terjebak dalam pertarungan berdarah seperti yang terjadi antara Huyan Fang dan Liu Gaozhe, pertarungan yang bisa membuat keduanya terluka parah atau bahkan saling menjatuhkan. Baginya, sebuah duel pedang terbatas yang hanya mengandalkan teknik dan penguasaan ilmu pedang adalah pilihan terbaik. Apalagi, baik dirinya maupun Wei keduanya sama-sama dikenal sebagai jenius dalam ilmu pedang. Jika bisa bertanding secara murni dalam ranah itu, tanpa mengandalkan kekuatan fisik atau teknik lain, maka hasilnya akan jauh lebih bersih dan adil. Dan tentu saja, itu juga bisa menghindarkan konflik yang tak perlu. Wei tertegun sesaat mendengar saran itu. Jujur saja, ia sama sekali tidak menyangka Lim Yaofu masih mengingat duel mereka yang tertunda waktu itu. Memang, terakhir kali mereka bertarung, duel itu tidak selesai. Lim Yaofu tiba-tiba mendapatkan pencerahan di tengah pertarungan, dan sebagai pria berakal, Wei tentu tidak mengganggunya. Sejak saat itu, pertarungan mereka pun tidak pernah dilanjutkan. Kalau kamu keberatan, anggap saja aku tidak pernah menyarankannya. Ucap Lim Yaofu buru-buru, melihat Wei belum juga memberikan jawaban. Namun Wei langsung tertawa kecil dan menggeleng. Keberatan? Bagaimana bisa aku menolak ide sebaik ini? Ia lalu mengacungkan jempol dan berkata dengan nada menggoda. Kau memang layak disebut jenius sejati yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Tadi aku cuma sedang berpikir,
Harus dengan gaya seperti apa aku menunjukkan kekagumanku padamu, mungkin bersujud 3 kali atau mengirimkan karangan bunga? Sudah, cukup. Mulutmu itu lebih tajam dari pedang. Bisa diam sebentar tidak? Li Miaofu tertawa geli, tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Namun pada dasarnya, hatinya juga ikut senang mendengar pujian Wei meski dibalut canda. Aku punya satu tambahan syarat. Ucap Wei kemudian, nada suaranya sedikit lebih serius. Kali ini, kita boleh menggunakan kekuatan pedang Sword and Tand tanpa batasan. Dulu, saat mereka bertarung, Wei Yi belum menguasai Sword and Tand dan dengan sengaja mengusulkan pertarungan tanpa itu agar adil. Tapi sekarang, kondisinya berbeda. Ia telah memahami dua jenis entant yang sangat kuat dan tidak perlu lagi membuat batasan yang mengurangi keunggulannya. Setuju. Li Miaofu langsung mengangguk. Bagi seorang kultivator jalan pedang sejati, tidak diizinkan menggunakan Sword and Tand dalam duel adalah penyiksaan. Dengan tidak adanya batasan itu, ia bisa melepaskan potensi penuhnya. Mulai! Beberapa saat kemudian, suara wasit tua bergema di atas panggung. Li Miaofu langsung melangkah ke depan. Di tangannya, pedang Yetian pun terhunus. Kilatan pedang seputih salju menyapu udara, memancarkan aura tajam yang menusuk tulang. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual melonjak dari pedangnya dan menyebar di seluruh arena. Yetian telah dikeluarkan, siapa yang berani menantang? Di tangan Li Miaofu, kekuatan sejati pedang itu seakan terbangun dari tidur panjangnya. Aura pedang yang murni, tajam, dan tak kenal ampun memancar dari bilahnya, menandakan bahwa pedang itu telah menyatu sepenuhnya dengan tuannya. Dan bukan hanya pedang. 4 jenis Sword and Tand langsung meledak dari tubuh Li Miaofu. Sword and Tand elemen emas, tajam seperti ribuan bilah pisau. Sword and Tand elemen kayu, lembut namun tak bisa dihentikan, bagaikan akar yang menembus batu karang. Sword and Tand elemen air, mengalir dan fleksibel, menunggu saat yang tepat untuk menyapu segalanya. Sword and Tand elemen api, menyala-nyala dan penuh kekuatan destruktif. Satu-satunya elemen dari 5 unsur dasar yang belum ia kuasai hanya tinggal elemen tanah. 4 aura pedang ini mengelilingi tubuhnya, seperti 4 naga roh yang terbang mengitari langit. Setiap gerakan pedangnya seolah memanggil badai, membuat atmosfer di sekeliling arena seakan menjadi lebih padat dan mendebarkan. Seluruh tubuh Li Miaofu kini tak lagi seperti manusia biasa, ia tampak seperti pedang dewa yang menjelma menjadi wujud manusia. Dari matanya yang bersinar tajam, terpancar kekuatan dan keyakinan luar biasa. Wei Yi berdiri tegak di sisi arena yang lain. Melihat penampilan Li Miaofu yang begitu mengguncang itu, ia tak bisa menahan perasaan kagumnya. Dia memang luar biasa. Sejak awal, ia sudah tahu bahwa Li Miaofu adalah jenius pedang paling berbakat dalam 100 tahun terakhir. Tapi melihatnya sekarang, dengan kekuatan dan kendali sebesar ini, ia merasa seolah sedang menyaksikan kelahiran seorang dewi pedang. Meskipun Wei Yi sudah tahu sebelumnya betapa luar biasanya bakat Li Miaofu, namun saat ia menyaksikan sendiri keempat intan pedang milik gadis itu meledak dalam waktu bersamaan, ia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Intan pedang itulah puncak impian setiap pendekar sejati. Banyak pendekar pedang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk memahami satu jenis intan. Tapi Li Miaofu, di usia yang masih sangat muda, ia sudah berhasil menguasai 4 jenis intan sekaligus. Bakat semacam ini benar-benar membuat orang lain tak punya kata-kata selain kekaguman. Wei Yi bahkan tak bisa menahan rasa syukurnya. Untung saja ya, sungguh untung Li Miaofu belum menguasai intan pedang elemen tanah. Jika kelima unsur intan 5 elemen benar-benar dikuasainya, maka saat semua itu bersatu, kekuatan yang dihasilkan mungkin bisa setara dengan seorang raja bela diri sejati. Jika benar begitu, maka peluangnya untuk menang hari ini benar-benar akan sangat tipis. Wajah secantik itu bisa saja dipakai untuk hidup santai, tapi dia justru memilih mengandalkan kekuatan murni. Dengan bakat seperti ini,
Rasanya dunia ini benar-benar tak menyisakan ruang bagi yang biasa-biasa saja. Wei Yi hanya bisa menghela napas dan tertawa getir dalam hati, lalu mengangkat tangannya perlahan. Dua bilah pedang pusaka tiba-tiba terbang menyapu udara, membelah langit dengan cahaya terang benderang. Pedang Yingxiong dan pedang Chengying bergetar dalam harmoni, lalu berhenti di sisi kiri dan kanan Wei, seolah dua penjaga setia. Dalam waktu bersamaan, dua jenis intan pedang yang berbeda pun meledak dari tubuhnya. Intan pedang matahari murni panas, cerah, dan penuh tekanan. Intan pedang malam hitam sunyi, gelap, dan tajam menusuk jiwa. Kedua intan itu langsung menyelimuti pedang masing-masing, membentuk dua aliran kekuatan yang saling mengimbangi empat intan milik Li Miaofu. Dua penjaga cahaya dan gelap itu berdiri di sisi Wei Yi seperti dua sosok kesatria yang tak bisa digoyahkan. Dan begitu saja. 6 jenis intan pedang 6 aura kuat dan berbeda bergejolak di atas arena. Aura mereka terlalu mengerikan. Sudah tak lagi hanya membatasi diri dalam batasan arena pertarungan. Keenam aura pedang ini menyebar keluar bak badai petir, menyelimuti seluruh lapangan utama dan bahkan menjalar sampai ke setengah wilayah sekta Overlord. Semua pedang yang dibawa oleh para murid maupun tetua di luar arena bergetar hebat secara bersamaan. Bahkan di tempat duduk para tetua tertinggi, para senjata para tokoh kuat pun bergidik ketakutan, seolah ikut mengakui keberadaan dua kekuatan pedang tertinggi yang tengah bertarung di arena itu. Di tempat tertinggi, Zhong Ruhai, sang ketua sekta Overlord, menatap ke bawah dengan wajah kaget dan penuh emosi. Dua jenius pedang dengan bakat luar biasa muncul di waktu yang sama. Ia hampir tak percaya. Bukan karena ia meragukan kemampuan mereka melainkan karena sekta yang dipimpinnya tidak terkenal sebagai sekta pedang. Sekta Overlord dikenal luas karena teknik pukulannya ilmu bela diri tangan kosong, kekuatan eksplosif, dan teknik dasar seperti jurus Overlord mengangkat gunung, bukan karena pedang. Sekarang, dengan munculnya dua pendekar pedang sehebat ini, bagaimana ia harus membina mereka ke depan? Ia tidak mungkin membiarkan mereka berkembang tanpa bimbingan, seperti murid-murid biasa. Tapi sumber daya pedang sekta mereka sangat terbatas. Meski begitu, Zhong Ruhai sadar, ini adalah masalah yang menyenangkan. Jika ia tidak ingin repot, pasti akan ada banyak sekali sekta dan keluarga besar dari luar sana yang rela mengulurkan tangan untuk membantu. Namun yang merasa kaget bukan hanya ketua sekta. Seluruh penjuru arena terdiam dalam keterkejutan. Suasana sebelumnya yang riuh kini lenyap, digantikan tekanan intens seolah mereka sedang menyaksikan dua dewa turun dari langit untuk bertarung. 4 tetua penegak hukum menatap serius, mata mereka memancarkan cahaya tajam. 18 tetua pelaksana terlihat lebih cemas, beberapa bahkan sudah berdiskusi pelan-pelan di kursi mereka. Di antara mereka, semua ekspresi berubah, ada yang kagum, ada yang khawatir, dan tidak sedikit yang mulai berpikir jauh ke masa depan. Di sisi lain panggung kehormatan, Long Tianyun menatap dengan wajah makin gelap. Anak ini sepertinya tidak punya batas kekuatan. Berapa banyak lagi kartu truf yang masih dia sembunyikan? Semakin ia menyaksikan pertarungan Wei, semakin ia merasa ngeri. Bukan hanya karena kekuatan anak itu, tapi karena aura tak terbatas. Seolah apapun yang terjadi, anak itu selalu punya jawaban, selalu punya langkah selanjutnya. Di sampingnya, wajah Long Qianli juga tak jauh berbeda. Dulu, ia masih percaya diri bisa menyelesaikan anak itu dengan mudah. Tapi kini, keyakinannya mulai goyah tergerus sedikit demi sedikit oleh realita yang ditampilkan Wei Yi di arena. Brengsek! Anak keparat ini kenapa bisa beda dari orang lain? Long Qianli menggertakkan gigi dalam hati. Kalau keadaan terus begini, cepat atau lambat dia sendiri mungkin akan digilas habis oleh Wei Yi. Bab 238, Yen yang menembus 5 elemen. Dua sosok muda itu berdiri berhadapan di atas panggung pertarungan, saling berjarak beberapa jang. Meskipun belum satu pun dari mereka mengayunkan pedang,
Namun kekuatan yang tersembunyi di balik intan pedang masing-masing sudah lebih dulu bertabrakan di udara. Intan mereka tajam dan menindas seolah telah berubah menjadi medan perang tak kasat mata yang bergetar oleh kekuatan kandak dua pendekar muda ini. Meskipun Li Miaofu menguasai 4 jenis intan, dan Wei Yi hanya 2, namun dalam dunia pedang, kuantitas tak pernah menjamin kemenangan. Intan pedang pada hakikatnya adalah manifestasi dari kehendak seorang pendekar. Dan kehendak selalu bergantung pada kekuatan jiwa dan semangat yang mendasarinya. Tanpa kedalaman pemahaman dan kematangan spiritual, bahkan jika menguasai 100 jenis intan pun, itu hanya sekadar angka kosong. Li Miaofu memang menguasai 4 unsur dari 5 elemen, logam, kayu, air, dan api. Namun selama belum mencapai harmoni dengan unsur tanah, maka kekuatannya masih berupa intan dasar, belum masuk ranah sempurna. Sebaliknya, intan milik Wei Yi, intan pedang matahari murni dan intan pedang malam hitam merupakan bentuk lanjutan dari dualitas paling mendasar di alam semesta, yin dan yang. 2 melawan 4, tapi justru seimbang. Benturan yang tercipta bukan pertarungan angka, melainkan pertarungan jiwa dan kekuatan sejati. Karena kau tak bergerak duluan, maka aku tidak akan sopan lagi. Suara lembut Li Miaofu bergema di udara, diiringi senyuman yang penuh tekad. Melihat Wei Yi tetap berdiri diam, ia tahu lelaki itu sedang menahan diri, bersikap sopan seperti biasa. Namun ini adalah duel. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hanya karena sikap lunak lawan. Dengan satu gerakan indah, pedang Yitian di tangannya melesat ke langit. Keempat intensnya langsung meledak mengelilingi pedang itu dalam putaran yang mendebarkan. Udara terkoyak oleh suara siulan tajam, menandai robeknya ruang akibat tebasan pedang. Angin berputar, pusaran kekuatan tercipta, dan di tengahnya, Yitian menukik tajam seperti bintang jatuh dari langit, membawa kehancuran yang tak terelakkan. Banyak penonton yang menyaksikan serangan itu tanpa sadar menggenggam pakaian mereka erat-erat, hati mereka berdesir oleh ketakutan. Bagus sekali datangnya! Alih-alih gentar, mata Wei Yi justru bersinar terang, semangat bertarungnya berkobar. Di momen ini, tak ada lagi rasa hormat, tak ada lagi permainan hati, yang tersisa hanya seni bertarung murni, keinginan tulus untuk mengukur kekuatan. Pedang Yingshong dan pedang Cenging terbang menyambut badai. Intan pedang matahari murni dan malam hitam langsung dikerahkan sepenuhnya, satu terang benderang bak fajar yang membakar, satu lagi hitam kelam seperti malam tanpa bintang. Keduanya bertemu di tengah udara. Boom! 6 jenis intan saling beradu. Energi pedang membuncah ke segala arah. 3 pedang Yitian, Yingshong, dan Cenging bergetar keras karena tak mampu menahan tekanan hebat yang mengalir di antara mereka. Aura tajam menyebar ke penjuru arena, seperti gelombang angin pisau yang mampu menebas baja, menjadikan setiap helai rambut penonton merinding karena bahaya nyata yang mereka rasakan. Jika kekuatan ini diarahkan ke manusia biasa, mungkin mereka akan mati seperti sayuran yang ditebas di dapur. Namun Li Miaofu tidak berhenti sampai di situ. Yitian berputar di udara, dan 4 intan miliknya memisah dari pusat lalu mengambil bentuk masing-masing. Intan logam sekuat baja, menusuk segala yang menghalang. Intan kayu penuh kehidupan, elastis namun tak terputus. Intan air lembut namun tak habis, mengalir tanpa akhir. Intan api mengamuk seperti neraka, membakar segalanya. Keempat kekuatan itu berubah menjadi 4 arus mengerikan, berputar cepat mengelilingi pedang Yitian, lalu bersama-sama menyapu ke arah Wei Yi seperti badai yang ingin melumat segalanya. Serangan ini tak hanya kuat tapi juga mengunci. Kemanapun Wei Yi bergerak, badai itu akan mengikutinya. Gerakannya cepat, namun tidak secepat Yitian, dan tentu saja tidak bisa mengalahkan kecepatan intan pedang tak kasat mata yang telah mengunci oranya. Kalau begitu, aku hancurkan saja. Wei Yi menggertakkan gigi. Ia tak punya pilihan. Ini bukan saatnya menghindar.
Ia harus menghadapi langsung serangan itu dan membelahnya dengan kekuatan miliknya. Dengan hentakan kuat, dua pedang di tangannya melesat seperti meteor. Kedua entantian dan yang meledak hebat di setiap ayunan pedang. Dalam sekejap, pedang itu membentuk tirai cahaya yang memantul bak hamparan bintang sebuah samudera pedang yang berkilau seperti langit malam. Cahaya itu begitu indah, hingga mata Li Miaofu yang selama ini tenang dan dingin pun memancarkan kilauan kagum. BOMMM. Benturan terjadi lagi. Keempat intan dari Li Miaofu dihentikan sepenuhnya oleh tirai pedang Wei Yi. Badai itu gagal menembus pertahanannya. Namun, Li Miaofu justru tersenyum. Tidak kecewa, tidak marah. Kau memang tidak bisa diremehkan. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan jurus ini. Li Miaofu melangkah maju dengan keyakinan membara dalam sorot matanya. Kedua matanya menyala penuh percaya diri, dan kekuatan spiritualnya meledak liar tanpa pengekangan. Di tengah kendali penuhnya atas pedang Yitian, sebuah perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Pedang itu perlahan memancarkan aura tanah. Ya, walaupun itu bukanlah intan tanah yang sejati, hanya bentuk imitasi yang diciptakan secara paksa lewat kendali spiritualnya, tetap saja. Untuk sesaat, Yitian berubah menjadi manifestasi intan tanah. Dengan begitu, 5 unsur lengkap logam, kayu, air, api, dan tanah akhirnya terbentuk. Saat kelima intan ini menyatu, mereka menciptakan lingkaran besar energi yang berputar seperti siklus semesta. Dalam sekejap, aura pedang Li Miaofu meledak berkali lipat. Seluruh penonton di sekitar arena nyaris serempak membelalakan mata. Apa yang barusan mereka saksikan benar-benar di luar nalar. Menggantikan salah satu unsur yang hilang dengan pedang spiritual sebagai media imitasi? Siapa yang bisa berpikir sejauh itu? Meski bukan 5 unsur murni, 5 elemen palsu itu tetap saja membentuk struktur sempurna yang nyaris menyaingi 5 entan sejati. Aura yang dilepaskan begitu dahsyat hingga entan Pureyang dan entan malam hitam milik Wei Yi mulai terdorong mundur. Wah, gila! Wei Yi tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Matanya membelalak, wajahnya penuh ekspresi tak percaya. Tadi dia masih bersyukur karena Li Miaofu belum menguasai intan tanah. Siapa sangka? Gadis itu bisa mengakalinya dengan solusi curang seperti ini. Ini mah sudah kayak curang beneran. Ia tertawa pahit, merasa seperti telah dipermainkan oleh suratan takdir. Li Miaofu, dengan wajah penuh kepuasan, mengedipkan matanya manis. Mau menyerah sekarang? Nada suaranya lembut seperti angin musim semi, tapi senyum liciknya menyeratkan kemenangan yang begitu menyebalkan. Wei Yi nyaris gigit lidah. Kalau harus mengaku kalah di hadapan seorang gadis, lebih baik mati berdiri daripada hidup dalam hina. Menyerah? Dalam kamus hidup Wei Yi, kata itu tidak pernah ada. Ia mengangkat dagu, mata berkilat. Kau terlalu cepat merasa menang, gadis kecil. Nanti kalau kalah, jangan nangis, ya. Seketika itu juga, Wei Yi mengaktifkan 2 entantnya hingga batas maksimum, tanpa menyisakan sedikit pun energi. Li Miaofu mendengus pelan, agak kesal karena disebut gadis kecil. Aku kecil dari mana? Pikirnya dalam hati, mendelik geram. Sudah kubilang, keras kepala macam kamu memang pantas dikeroyok nasib. Kalau begitu, rasakan kekuatan penuh milikku. Dengan suara lantang, Li Miaofu segera menghimpun 5 intan elemen palsu dan menekannya ke arah Wei Yi. Tekanan yang muncul seperti langit runtuh, menggetarkan udara di sekeliling mereka. Namun, Wei Yi justru menyatukan 2 entant miliknya, yang satu terang seperti mentari, yang satu gelap seperti malam tak berbintang. Dia memaksa 2 kutub bertentangan itu untuk menyatu. Meskipun belum sempurna dan hanya dapat dipertahankan dalam waktu singkat, tapi bentuk awal dari entant pedang Yen yang perlahan mulai terbentuk. Kalau kau bisa buat 5 elemen palsu, maka aku pun bisa bikin Yen yang palsu. Kita sama-sama main curang, siapa takut?
Wei tak peduli risiko. Dengan tekad penuh dan keberanian nekat, ia menerobos ke depan. Dalam kendalinya, dua kekuatan yang berseberangan itu berbaur. Terang dan gelap, panas dan dingin, menyatu dalam keharmonisan aneh. Aura yang tercipta menabrak gelombang 5 unsur Lim Yaofu. BOOMMMM. Kedua kekuatan besar itu saling menelan. Dunia seperti runtuh sekejap. Entant logam, kayu, air, api, tanah semuanya lenyap. Begitu juga dengan Entantien yang sementara itu semua saling menghapus satu sama lain. Pedang Yitian kembali ke tangan Lim Yaofu, kehilangan semua entan karena pada dasarnya ia bukanlah benar-benar mewujudkan entan tanah. Lim Yaofu sendiri terpana. Itu bisa berhasil? Ia ternganga. Entant 5 elemen itu adalah hasil dari eksperimen panjangnya, latihan terus-menerus dan pemahaman mendalam. Tapi Wei cuma iseng? Dan tetap bisa menghancurkan formasi 5 elemen itu? Sungguh tidak masuk akal. Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Wei benar-benar berhasil menandingi serangan terkuatnya. Kenapa tidak bisa? Wei menyeringai, penuh kemenangan. Hitam atau putih, kucing manapun oke selama bisa tangkap tikus, itu kucing bagus. Kalau masih punya kartu as, ayo keluarkan semuanya. Lim Yaofu mendesah pelan, lalu tersenyum penuh arti. Baiklah, sebenarnya aku masih punya satu jurus terakhir. Suaranya kali ini serius, bahkan orangnya pun berubah sedikit. Wei mengangkat alis, wajahnya tetap tenang namun dalam hati waspada dan sedikit panik. Jangan-jangan dia masih punya kekuatan di atas ini? Jika memang benar, maka dia belum tentu bisa bertahan. Tadi pun sudah setengah mati menghadapi kombinasi palsu 5 elemen. Kalau sekarang muncul sesuatu yang lebih gila. Sebenarnya, Wei langsung tersenyum canggung, mencoba bernegosiasi. Untuk pertandingan kecil begini, kita tak perlu terlalu serius, kan? Jangan bikin gaduh, nanti malah panggungnya runtuh. Hahaha. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Lim Yaofu sudah berpaling, senyum manis masih tersisa di bibirnya. Kalau begitu, aku nurut kata-katamu. Ia menoleh pada wasit yang berdiri di pinggir arena. Aku menyerah. Kau! Wei membeku. Kalimat itu menghentikan semua napas di dadanya. Dia menyerah? Serius menyerah? Beberapa saat kemudian, saat melihat senyum nakal dan ekspresi licik di wajah Lim Yaofu, Wei baru sadar. Dia baru saja dijebak. Gadis kecil ini sengaja menakut-nakutinya sejak awal hanya untuk mempermainkannya. Wajah Wei seketika menjadi gelap seperti langit malam sebelum badai. Ia telah dipermainkan hidup-hidup oleh Lim Yaofu. Bab 239. Dua orang yang ingin menangis tapi tidak bisa. Lim Yaofu memilih untuk menyerah secara sukarela.